Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Mbak, saya dari mana? Saya dari Cirebon. Wah, jauh sekali ternyata. Bagaimana perjalanan Mbak tadi? Lumayan macet. Ini pertemuan pertama kali ya, Mbak? Iya, benar. Baik, sebelum memulai proses konseling, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Saya Novi Nur Aini sebagai konselor, dan Mbak sendiri namanya siapa? Saya Lisa, Mbak bisa panggil saya Lisa. Baik, Mbak Lisa, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum, saya belum pernah mengikuti kegiatan konseling. Ini konseling pertama saya. Baik, jika Mbak Lisa belum pernah mengikuti kegiatan konseling, saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan konseling. Iya, boleh. Dalam konseling terdapat 4 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, saya sebagai konselor sudah bersumpah dan tidak akan membocorkan data-data klien, dan Mbak tidak perlu khawatir tentang kebocoran data-data Mbak. Saya tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Yang kedua ada asas kesukarelaan, dan saya harap Mbak datang ke sini dengan sukarela menceritakan permasalahan Mbak, dan saya juga dengan sukarela membantu Mbak. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Mbak harus terbuka menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi, dan saya juga dengan terbuka akan membantu Mbak. Yang keempat itu ada keputusan berada di tangan klien. Jadi saya memberi bantuan, mau Mbak mendengarkan atau tidak, mau Mbak melakukan atau tidak, itu terserah Mbak. Keputusan berada di tangan Mbak. Baik, Mbak. Bagaimana keadaan Mbak saat ini? Keadaan saya saat ini kurang baik karena ibu saya tuh selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Apa yang sering menjadi perbandingan antara Anda dan kakak Mbak? Ibu saya sering membandingkan saya dengan kakak saya itu dalam hal kepintaran. Kakak saya memang unggul dalam bidang akademik, namun saya tidak unggul dalam akademik. Saya lebih unggul dalam bidang akademik. Apa keunggulan Mbak dalam bidang non-akademik? Saya lebih unggul di melukis. Saya itu sangat suka melukis gitu. Namun ibu saya itu selalu membandingkan saya dengan kakak saya gitu, untuk menyuruh saya mengikuti seperti kakak saya. Apakah kakak Mbak sering mendapatkan prestasi dalam bidang akademik? Kakak saya memang sering mendapatkan prestasi dalam bidang akademik. Misalnya baru-baru ini dia itu mendapatkan juara lomba fisika. Jadi apa alasan Mbak menyukai melukis? Ketika saya melukis tuh saya bisa mengekspresikan diri saya, Mbak. Nah, apalagi ketika saya menggoreskan kuas di atas kanvas dengan warna yang berbeda, itu membuat saya lebih senang gitu. Nah, dengan itu juga saya bisa menghasilkan suatu karya yang indah. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengikuti lomba melukis? Pernah, saya juga sering, Mbak, menang lomba melukis. Namun ibu saya itu tidak pernah memperdulikan usaha saya dalam bidang melukis ini.
Seberapapun usaha saya, ketika ikut lomba melukis dan saya juara itu, ibu saya tidak pernah peduli. Tampaknya orang tua Mbak tidak pernah menghargai usaha Mbak. Benar begitu? Ya benar, Mbak. Apakah Bapak mengetahui jika Mbak dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak? Iya, Bapak, saya mengetahui akan hal itu. Seringkali Bapak saya tuh melihat saya dan kakak saya tuh dibanding-bandingkan dengan ibu saya. Bagaimana respon Bapak Mbak ketika menyadari anaknya dibanding-bandingkan oleh ibunya sendiri? Respon Bapak saya itu membela saya, Mbak. Dia tuh selalu berkata kepada saya bahwa saya itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan kakak saya. Yang keempat itu ada keputusan berada di tangan Tuhan. Jadi saya memberi bantuan, mau Mbak mendengarkan atau tidak, mau Mbak melakukan atau tidak, itu terserah Mbak. Keputusan berada di tangan Mbak. Baik, Mbak. Lalu Karena suatu waktu bapak saya itu membela saya di depan ibu saya. Nah, namun ibu saya itu tidak mempedulikan ucapan dari bapak saya. apakah Mbak pernah membantah perkataan ibu ketika Mbak dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak? Saya pernah membantah perkataan ibu saya sendiri. Seperti apa bantahan yang Mbak berikan kepada ibu Mbak? Saya pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya itu tidak mau dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Seperti apa bantahan yang Mbak berikan kepada ibu Mbak? Saya pernah berkata kepada ibu saya untuk berhenti membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Bagaimana perasaan Mbak ketika Mbak dibanding-bandingkan oleh ibu Mbak sendiri? Perasaan saya tentu kecewa ya, Mbak, apalagi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibu saya itu tidak pernah menghargai usaha saya. Jadi yang Mbak katakan bahwa Mbak kecewa kepada ibu Mbak. Iya, saya sangat kecewa dengan ibu saya. Apakah Mbak benar-benar kecewa kepada ibu Mbak? Iya, kecewa. Saya sangat kecewa kepada ibu saya. Padahal saya itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada ibu saya. Namun ibu saya itu tidak pernah menghargai usaha saya. Apakah Mbak pernah menaruh rasa benci kepada ibu Mbak? Tidak, saya tidak pernah menaruh rasa benci saya kepada ibu saya. Walaupun ibu saya itu selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya tetap menaruh rasa hormat kepada ibu saya. Seperti yang Mbak katakan, Mbak masih menaruh rasa hormat kepada ibu Mbak walaupun Mbak sering dibanding-bandingkan. Iya, Mbak. Apakah Bapak mengetahui jika Mbak dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak? Iya, Mbak, saya mengetahui akan hal itu. Seringkali bapak saya itu melihat saya dan kakak saya itu dibanding-bandingkan dengan ibu saya. Seberapa sering Mbak dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak sendiri? Sering sekali, Mbak. Apalagi ketika kakak saya itu mendapatkan juara. Apa respon kakak Mbak ketika Mbak dibanding-bandingkan dengannya? Kakak saya itu hanya diam saja, seakan-akan tuh dia itu lebih senang gitu jika dia itu lebih unggul daripada saya. Lalu Pernah suatu waktu kakak saya itu memamerkan piala ketika dia menjuarai lomba tingkat nasional dalam kompetisi cerdas cermat gitu. Dan itu seakan-akan dia itu mengejek saya. pada saat Mbak memenangkan lomba melukis, apakah Mbak pernah menunjukkan piala Mbak di hadapan keluarga Mbak, terutama kepada ibu dan kakak Mbak? Tentu saja pernah. Saya pernah menunjukkan kepada keluarga saya. Respon dari bapak saya juga senang kepada saya. Namun untuk respon dari ibu dan kakak saya itu biasa saja. Apakah Mbak pernah menjuarai lomba melukis tingkat nasional? Saya pernah menjuarai lomba melukis tingkat nasional.
Sudah terhitung 3 kali. Saya itu juara pertama di tingkat nasional. Apakah Mbak pernah merasa iri dengan kakak Mbak? Ya, saya terkadang merasa iri dengan kakak saya. Mengapa kakak saya itu bisa sering menjuarai lomba-lomba dalam bidang akademik, sedangkan saya sendiri sudah berusaha untuk mengikuti seperti kakak saya, namun saya itu tidak bisa. Bagaimana respon Bapak Mbak ketika menyadari anaknya diperbandingkan oleh ibunya sendiri? Respon bapak saya itu membela saya, Mbak. Dia itu selalu berkata kepada saya bahwa saya itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan kakak saya. Apa ekspektasi Mbak ketika Mbak memenangkan lomba melukis? Saya kira pada saat saya memenangkan lomba melukis, ibu saya tuh bisa menghargai saya. Namun ternyata ibu saya tuh tidak menghargai saya. Padahal pada saat saya mengikuti lomba-lomba melukis itu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjuarai lomba tersebut dan bisa mendapatkan juara pertama. Apakah kakak Mbak sering mendapatkan prestasi dalam bidang akademik? Kakak saya memang sering mendapatkan prestasi dalam bidang akademik. Misalnya baru-baru ini dia itu mendapatkan juara lomba fisika. Apakah itu mematahkan semangat Mbak dalam melukis? Tidak, dengan itu malah membuat saya semakin bersemangat untuk menunjukkan kepada ibu saya bahwa saya itu memiliki potensi dalam melukis, sehingga dia tuh bisa bangga kepada saya. Apakah hasil lukisan Mbak pernah dipamerkan di galeri seni? Untuk saat ini memang lukisan saya itu belum pernah dipamerkan gitu, di dalam galeri seni. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memamerkan hasil karya lukisan saya di hadapan orang banyak, sehingga orang tua saya itu mengakui jika saya itu mempunyai potensi dalam bidang melukis. Jadi ibu saya tuh bisa supaya bangga gitu kepada saya. Saya tuh memiliki potensi gitu. Bukan hanya kakak saya saja gitu yang bisa diunggulkan gitu. Saya juga bisa gitu. Di mana Mbak meletakkan hasil karya seni lukis Mbak? Beberapa lukisan saya pajang di kamar, dan untuk selebihnya saya letakkan di dalam gudang. Pernahkah Mbak mencoba meletakkan lukisan Mbak di ruang keluarga? Saya pernah meletakkan lukisan saya di ruang keluarga. Namun ibu saya malah memindahkannya ke dalam gudang. Padahal itu lukisan yang saya buat dengan sepenuh hati. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengikuti lomba melukis? Pernah, saya juga sering Mbak menang lomba melukis. Namun ibu saya itu tidak pernah memperdulikan usaha saya dalam bidang melukis ini. Seberapapun usaha saya, ketika ikut lomba melukis dan saya juara itu, ibu saya tidak pernah peduli. Bagaimana respon Mbak ketika Mbak melihat ibu Mbak memindahkan lukisan Mbak yang dipajang di ruang keluarga? Pada saat itu, saya awalnya tidak menyadari jika lukisan saya di ruang keluarga itu diletakkan oleh ibu saya di gudang. Saya waktu itu pulang dari sekolah baru menyadarinya. Lalu saya pun menanyai keberadaan lukisan saya yang saya pajang di ruang keluarga kepada ibu saya.
Saya berkata kepada ibu saya, "Ibu, lukisan yang saya pajang di ruang keluarga mana?" Dan ibu saya pun menjawab, "Lukisan yang kamu buat itu jelek, dan itu merusak pemandangan mata ibu, sehingga ibu meletakkannya di gudang." Dan itu membuat saya sangat sedih. Jadi saya responnya sangat sedih ketika ibu saya meletakkan lukisan yang saya pajang di ruang keluarga dan ibu saya pindahkan di dalam gudang. Apakah Ibu Mbak tidak pernah sama sekali memuji hasil karya lukis Mbak? Sampai detik ini, ibu saya tidak pernah memuji lukisan yang saya buat. Padahal lukisan yang saya buat itu sudah banyak. Namun tidak ada satupun lukisan yang saya buat itu dipuji oleh ibu saya sendiri. Baik, jadi selama ini Ibu Mbak belum pernah memuji lukisan yang Mbak buat. Iya benar. Apakah Mbak tidak pernah menanyakan alasan kepada Ibu Mbak kenapa Ibu Mbak tidak pernah memuji lukisan Mbak? Tentu saja pernah. Saya pernah menanyakan alasan mengapa ibu saya itu tidak memuji lukisan yang saya buat. Namun ibu saya hanya menjawab bahwa lukisan yang kamu buat itu sangat berantakan. Apakah hasil lukisan Mbak pernah dipamerkan di galeri seni? Untuk saat ini memang lukisan saya itu belum pernah dipamerkan di dalam galeri seni. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memamerkan hasil karya lukisan saya di hadapan orang banyak, sehingga orang tua saya itu mengakui jika saya itu mempunyai potensi dalam bidang melukis. Apakah pada saat Ibu Mbak memindahkan lukisan yang berpajang di ruang keluarga, Bapak Mbak hanya diam saja? Tidak, bapak saya menyuruh ibu saya agar lukisan yang saya buat itu tidak dipindahkan. Namun, lagi-lagi bapak saya mengalah dari ibu saya. Dan juga sempat cekcok antara ibu saya dan bapak saya. Apakah pada saat percekcokan itu kakak Mbak berada di situ? Iya, kakak saya berada di situ. Dia menyalahkan saya bahwasanya saya menyebabkan mereka mengalami percekcokan. Apa tanggapan Mbak pada saat itu ketika kakak Mbak menyalahkan Mbak? Saya hanya diam karena saya menyadari bahwasanya saya menyebabkan percekcokan di antara mereka. Lalu, Karena suatu waktu bapak saya itu membela saya di hadapan ibu saya. Nah, namun ibu saya itu tidak mempedulikan ucapan dari bapak saya. apa tanggapan Mbak pada saat kakak Mbak menyalahkan Mbak? Saya hanya diam karena saya menyadari bahwa itu kesalahan saya. Apakah sejak kecil Ibu Mbak sudah membanding-bandingkan Mbak dengan kakak Mbak? Memang, ya, sejak kecil ibu saya sudah membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Kira-kira hal itu dimulai sejak usia berapa Mbak? Sejak usia saya 14 dan usia kakak saya 16 tahun. Nah, pada saat kakak saya usia 16 tahun, kakak saya itu selalu menjadi perwakilan dalam lomba-lomba yang ada di sekolah. Dan
kakak saya juga memenangkan lomba tersebut. Nah, pada saat itu saya tuh tidak pernah menjadi perwakilan sekolah, dan hal itu yang membuat ibu saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Apakah Mbak pernah merasa iri dengan kakak Mbak? Ya, saya terkadang merasa iri dengan kakak saya. Mengapa kakak saya itu bisa sering menjuarai lomba-lomba dalam bidang akademik, sedangkan saya sendiri sudah berusaha untuk mengikuti seperti kakak saya, namun saya tidak bisa. Apakah hasil lukisan Mbak pernah dipamerkan di galeri seni? Untuk saat ini memang lukisan saya itu belum pernah dipamerkan gitu, di dalam galeri seni. Apakah itu mematahkan semangat Mbak dalam melukis? Tidak, dengan itu malah membuat saya semakin bersemangat untuk menunjukkan kepada ibu saya bahwa saya itu memiliki potensi dalam melukis, sehingga dia tuh bisa bangga kepada saya. Apakah hasil lukisan Mbak pernah dipamerkan di galeri seni? Untuk saat ini memang lukisan saya itu belum pernah dipamerkan gitu, di dalam galeri seni. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memamerkan hasil karya lukisan saya di hadapan orang banyak, sehingga orang tua saya itu mengakui jika saya itu mempunyai potensi dalam bidang melukis. Jadi memang Mbak sejak kecil sudah dibanding-bandingkan dengan kakak Mbak sendiri. Iya, benar. Apakah Bapak Mbak menyadari jika Mbak dan kakak Mbak dibanding-bandingkan sejak kecil? Bapak saya menyadari, namun bapak saya tidak bisa membela saya di hadapan ibu saya. Bapak saya itu selalu mengalah pada ibu saya. Apa alasan Bapak Mbak mengalah kepada ibu Mbak? Karena bapak saya itu tidak mau di dalam keluarganya itu terjadi pertengkaran antara bapak saya dengan ibu saya sendiri. Dapat saya simpulkan bahwa Mbak selalu dibanding-bandingkan oleh ibu Mbak, walaupun Mbak sudah berusaha semaksimal mungkin. Mbak yang unggul di bidang non-akademik dan kakak Mbak yang lebih unggul dalam bidang akademik. Dan hal tersebutlah yang membuat Mbak selalu dibanding-bandingkan dengan ibu Mbak sendiri. Iya, benar. Apakah sejak kecil juga kakak Mbak lebih unggul dalam bidang akademik? Iya, memang kakak saya sering mendapatkan nilai ulangan yang besar daripada saya. Apakah antara kakak Mbak dan Mbak sendiri memiliki perbandingan waktu belajar di rumah? Untuk perbedaan waktu antara saya dan kakak saya kurang mengetahui ya Mbak. Tapi waktu belajar saya sendiri, biasanya saya belajar selama 4 jam. Dan saya juga terkadang memakai waktu libur saya itu saya gunakan untuk belajar. Di hari libur tersebut, apakah Mbak tidak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-teman Mbak? Saya sangat jarang punya waktu luang untuk bermain dengan teman-teman saya. Apakah teman-teman Mbak pernah mengajak bermain? Iya, pernah, terkadang mereka langsung datang ke rumah saya. Namun saya tidak bisa untuk bermain dengan mereka. Apa yang Mbak lakukan ketika teman-teman Mbak mendatangi langsung ke rumah Mbak? Saya sambut mereka dengan ramah. Namun
Saya tidak memiliki banyak waktu untuk ngobrol dengan mereka. Jika saat itu teman Mbak mengajak Mbak untuk bermain keluar, apa yang akan Mbak lakukan? Pernahkah Mbak mencoba meletakkan lukisan Mbak di ruang keluarga? Saya pernah meletakkan lukisan saya di ruang keluarga. Namun ibu saya malah memindahkannya ke dalam gudang. Padahal itu lukisan yang saya buat dengan sepenuh hati. Apakah antara kakak Mbak dan Mbak sendiri memiliki perbandingan waktu belajar di rumah? Untuk perbedaan waktu antara saya dan kakak saya kurang mengetahui ya Mbak. Tapi waktu belajar saya sendiri, biasanya saya belajar selama 4 jam. Dan saya juga terkadang memakai waktu libur saya itu saya gunakan untuk belajar. Saya akan ikut bermain dengan mereka. Tapi saya harus izin terlebih dahulu kepada orang tua saya, terutama ibu saya. Apakah orang tua Mbak membatasi waktu bermain Mbak? Iya, orang tua saya membatasi saya untuk bermain, terutama dari ibu saya. Saya hanya keluar itu untuk bermain cuma 4 jam, tidak boleh lebih dari jam segitu. Apakah kakak Mbak juga dibatasi waktunya? Kakak saya tidak dibatasi waktunya. Kakak saya malah pernah keluar seharian, tidak pulang. Dan ibu saya pun tidak marah. Bagaimana respon dari Bapak ketika kakak Mbak tidak pulang seharian? Bapak saya tentu marah pada kakak saya. Namun kakak saya menghiraukannya. Apakah Ibu Mbak tidak pernah sama sekali memuji hasil karya lukis Mbak? Sampai detik ini, ibu saya tidak pernah memuji lukisan yang saya buat. Padahal lukisan yang saya buat itu sudah banyak. Namun tidak ada satupun lukisan yang saya buat itu dipuji oleh ibu saya sendiri. Apakah teman-teman Mbak pernah mengajak bermain? Iya, pernah. Terkadang mereka langsung datang ke rumah saya. Namun saya tidak bisa untuk bermain dengan mereka. Apa yang Mbak lakukan ketika teman-teman Mbak mendatangi langsung ke rumah Mbak? Saya sambut mereka dengan ramah. Namun saya tidak memiliki banyak waktu untuk ngobrol dengan mereka. Bagaimana respon Bapak Mbak ketika tahu kakak Mbak tidak pulang seharian? Tentu bapak saya sangat marah kepada kakak saya. Namun lagi-lagi ibu saya berperan di situ. Ibu saya membela kakak saya pada saat kakak saya dimarahi oleh bapak saya. Baik, jadi Mbak dan kakak Mbak mempunyai perbedaan waktu ketika bermain. Kakak Mbak lebih tidak dibatasi waktunya, terutama untuk ibu diperbolehkan, dan sedangkan Mbak dibatasi waktunya. Iya benar Mbak. Apakah Mbak pernah belajar bersama dengan kakak Mbak? Selama ini saya dan kakak saya belum pernah belajar bersama. Kita selalu belajar sendiri-sendiri. Saya di kamar saya, kakak saya di kamarnya. Jadi Mbak belum pernah belajar bersama dengan kakak Mbak, apakah begitu? Iya benar Mbak. Apakah Mbak pernah menginginkan untuk belajar bersama dengan kakak Mbak? Iya, saya pernah menginginkan sekali hal tersebut. Walaupun hanya terjadi sekali, saya tidak masalah.
Apakah Mbak tidak mengajak secara langsung kakak Mbak untuk belajar bersama? Sudah, tapi kakak saya menolaknya dengan alasan dia ingin bermain keluar. Apakah pada saat itu juga kakak Mbak memang benar-benar bermain keluar? Iya Mbak, dia keluar bersama teman-temannya. Apakah Mbak merasa sedih akan hal itu? Iya, saya sangat sedih. Padahal saya ingin saya dan kakak saya itu seperti kakak adik pada umumnya. Apakah Mbak sudah berusaha mencegah kakak Mbak untuk tidak bermain keluar? Iya, saya sudah mencegah kakak saya agar tidak keluar. Kakak saya malah tidak mendengarkan saya dan pergi begitu saja. Bagaimana cara Mbak mencegah kakak Mbak agar tidak bermain keluar? Kadang saya menyembunyikan kunci motor kakak saya. Nah, saat kakak saya menanyakan kunci motor di mana, saya menjawab dengan tidak tahu. Apakah cara yang Mbak lakukan itu berhasil? Tidak, malah kakak saya menyuruh temannya untuk menjemput kakak saya di rumah. Lalu, Kakak saya dan teman-temannya pun pergi keluar untuk bermain. apakah hubungan Mbak dan kakak Mbak tidak akur sejak kecil? Tidak, dulu kakak saya waktu kecil sangat menyayangi saya. Dan dia tuh selalu menjaga saya. Dia tuh seperti guru kedua setelah bapak saya. Apa yang menyebabkan sikap kakak Mbak itu berubah? Sampai sekarang saya tidak mengetahuinya, Mbak. Saya berusaha mencari alasan kenapa kakak saya bisa berubah. Namun sampai saat ini saya belum mengetahuinya. Kira-kira sikap kakak Mbak berubah itu sejak kapan? Pada saat kita masuk sekolah menengah pertama, dan disitulah awal kakak saya sikapnya berubah kepada saya. Apakah Mbak pernah menanyakan alasan kenapa kakak Mbak sikapnya berubah kepada Mbak? Saya pernah menanyakan kepada kakak saya, namun kakak saya tidak pernah menggubrisnya, dia hanya diam saja. Apakah Mbak ingin hubungan Mbak dan kakak Mbak seperti dulu lagi? Iya, saya ingin sekali saya dan kakak saya itu bisa berhubungan seperti dulu lagi. Apa Mbak ingin hubungan Mbak dan kakak Mbak seperti dulu lagi? Iya, saya ingin hubungan saya dan kakak saya itu bisa seperti dulu lagi sekarang ini. Jadi hubungan Mbak dengan kakak Mbak kurang baik Jadi hubungan Mbak dan kakak Mbak kurang baik dimulai pada saat kalian masuk sekolah menengah pertama. Iya, benar. Bagaimana Mbak menyikapi sikap kakak Mbak yang berubah pada saat itu? Saya awalnya terkejut, Mbak. Mengapa kakak saya sikapnya berubah? Saya selalu bertanya, apa saya membuat kesalahan kepada kakak saya? Apakah teman-teman Mbak pernah mengajak bermain? Iya, pernah. Terkadang mereka langsung datang ke rumah saya. Namun, saya tidak bisa untuk bermain dengan mereka. Apa yang Mbak lakukan ketika teman-teman Mbak mendatangi langsung ke rumah Mbak? Saya sambut mereka dengan ramah. Namun, saya tidak memiliki banyak waktu untuk ngobrol dengan mereka. Apakah orang tua menyadari bahwa sikap kakak Mbak berubah? Tidak, orang tua saya menganggap sikap kakak saya biasa saja. Sikap yang bagaimana yang kakak Mbak tunjukkan? Sikap seperti cuek kepada saya. Apakah benar seperti itu atau itu hanya perasaan Mbak?
Tidak, akhir-akhir ini saya tuh merasakan bahwa sikap kakak saya itu cuek kepada saya. Bagaimana kakak Mbak menunjukkan sikap cueknya kepada Mbak? Dengan jarang menunjukkan perhatiannya dalam bentuk apapun kepada saya. Apakah ibu Mbak memiliki sifat seperti Apakah ibu Mbak mempunyai sikap seperti kakak Mbak tersebut? Terkadang iya. Apakah Mbak merasakannya? Iya Mbak, tentu saja saya merasakannya. Apakah ada perbedaan sikap ibu kepada Mbak dengan kakak Mbak? Iya Mbak, ada. Sikap ibu saya lebih menunjukkan perhatiannya kepada kakak saya. Sedangkan kepada saya, ibu saya sangat jarang menunjukkan perhatiannya. Bagaimana sikap Bapak Mbak terhadap Mbak dan kakak Mbak? Bapak saya bersikap adil kepada saya maupun kepada kakak saya. Adil dalam hal apa ya Mbak? Adil dalam hal menunjukkan kecintaannya, kesayangannya. Adil dalam hal apa ya Mbak? Adil dalam hal menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya. Bisa dikatakan bahwa Bapak Mbak lebih perhatian terhadap Mbak. Iya benar Mbak. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Baik Mbak. Dan untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita atur ulang. Dan untuk pertemuan selanjutnya, apa sih Mas? Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bicarakan. Pertemuan selanjutnya Kita atur ulang kembali. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita atur ulang kembali. Oh, ini gitu kan? dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita atur ulang kembali. baik Mbak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak karena telah mempercayakan saya sebagai konselor Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Mbak karena Mbak tuh sudah mau mendengarkan cerita saya. Apa dari saya? Iya Mbak. Saya pamit lebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.